Minggu, tengah malam, sebuah kecelakaan maut menggelegar di jalur tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 8.200. Mobil Mitsubishi Lancer yang dikendarai Aki J tiba-tiba hilang kendali, menabrak pagar pembatas dan masuk jalur berlawanan. Akibatnya mobil Grand Max yang berisi 13 penumpang tanpa amput jadi sasaran tubrukan dan sebuah mobil Avanza ikut terserempet. 5 orang tewas di tempat dan 1 orang tewas di rumah sakit. 9 orang lainnya terluka parah, termasuk Aki J yang patah kaki dan punggung. Kasus kecelakaan maut ini sontak menyedot perhatian publik. Selain menelan banyak korban jiwa, penyebab kecelakaan yakni kelalaian Aki J juga mendapat sorotan. Aki J yang diketahui baru berusia 13 tahun pun banyak menuai kritik. Betapa anak bungsu musisi kondang Ahmad Dhani ini dibiarkan mengendarai mobil tanpa pengawasan orang tua. Perdebatan juga menyeruak saat polisi akan menyelidiki kasus kecelakaan maut ini lebih lanjut. Akhirnya polisi memilih meneruskan kasusnya ketika Aki J pulih. Kepada Abdul Qadir Jailani statusnya ini tersangka karena memang yang mengemudikan mobil adalah Abdul Qadir Jailani sendiri, dan mobil tersebut dalam olah TKP diketahui telah menabrak pembatas jalan karena hilang kendali, kemudian menabrak remek dan kemudian menabrak Avanza. Akibatnya orang meninggal dunia dan 9 luka berat. Untuk saat ini fokus masih dijalani oleh Abdul Qadir Jailani dalam pengobatan di Rumah Sakit Pondok Indah. Lepasnya kontrol Aki J yang masih di bawah umur menyadarkan semua pihak bahwa fenomena anak usia 13 tahun mengemudi yang dinilai hal biasa sejatinya imbas dari sistem hukum yang tidak tegas dan masyarakat yang permisif. Namun terlepas dari kontroversi perjeratan hukum terhadap Aki J, jauh ada yang lebih berduka dan harus menghadapi kenyataan pahit yakni keempat anak almarhum Agus Surahan harus menjadi yatim piatu setelah ayah mereka menjadi salah seorang korban tewas dalam peristiwa itu. Dava Redondo Batista, 11 tahun, Ariel Shiva Almadia, 9 tahun, Siti Rahmanisa, 4 tahun, dan Saskia Rahmadani yang baru berusia 2 tahun kini tak berayah dan beribu. Meski biaya sekolah mereka ditanggung oleh Ahmad Dhani, namun trauma tragis kepergian ayahnya pasti akan terus dikenang. Sangat terpukul ya mas, ya namanya anak itu kehilangan orang tua, ya sedikit banyak ya tetap kehilangan lah gitu. Ya sekarang ini saya yang ngurusin anak-anak ini. Ya cuman cukup ngurusin aja. Kalau untuk pendidikan ya mungkin terus terang aja mas, karena ke depan itu dia masih panjang sekali. Kalau yang bisa ya itu tadi, tolong untuk Ahmad Dhani, tolonglah bertanggungjawabkan perbuatan anaknya itu. Untuk cucu-cucu saya ke depan itu bagaimana? Kini keempat bersaudara yatim piatu itu harus terpisah di tengah umurnya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Siti Rahmanisa dan Saskia Ramadhani tinggal bersama nenek mereka di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Sementara Dava Redondo Batista dan Ariel Shiva Almadia tinggal di Bekasi bersama nenek mereka lainnya, mertua Agus. Kecelakaan dan maut memang bisa menimpa siapa saja. Namun jika penyebabnya karena sesuatu yang bisa dicegah, itu akan membuat miris semua pihak. Ulah Aki J akhirnya menuai protes dan polisi pun langsung menggelar razia terhadap anak di bawah umur yang mengendarai motor maupun mobil. Meski terkesan anget-anget tai ayam, untuk sementara razia ini bisa menjadi shock terapi bagi orang tua agar tidak sembarangan mengizinkan anaknya mengendarai motor maupun mobil. Meski demikian, jika negara tidak menerapkan hukum ketat terkait kepemilikan dan izin mengendarai kendaraan bermotor, maka cara ini hanya akan sia-sia. Di Indonesia, jika anak di bawah umur ingin punya SIM, sangatlah mudah memperolehnya. Hal ini terbukti saat tim Liputan Topik menyamar untuk bisa mendapatkan KTP dan SIM. Lewat sebuah biro jasa, KTP palsu ini sudah cukup menjadi syarat untuk memiliki SIM. Itu pertunjukan nggak bakalan. Jadi nanti bapak yang ngesen semua gitu pak, kita tinggal. Oh iya, tinggal foto gitu. Nggak bisa nggak lulus, sudah lulus dulu kita ini nggak. Pasti lulus pak? Iya dong, nggak lulus ya kembali uangnya tambah lulus. Nah terus di sana nanti saya gimana pak? Tes dulu atau tetap? Nggak, pokoknya terima aja lah, mau gimana pun beres kok ya. Beres gitu aja. Hanya menunggu sesaat, SIM mudah didapat.
meski sang pemilik masih anak-anak. Bagi Biro Jasa, mereka tidak memikirkan resikonya. Namun bagi orang tua dan bocah pemilik SIM tembak, kondisi tersebut hanya sebagai bom waktu yang bisa kapan saja meledak. Apa yang dialami Aki J dapat dilihat secara menyeluruh, karena bagaimanapun penegakan hukum harus mempertimbangkan masa depan Aki J yang masih di bawah umur. Hukum harus bisa memberi pelajaran, tidak hanya bagi yang terlibat, tapi juga masyarakat. Demikian laporan tim liputan Topik dari Jakarta.